Baik, selamat malam kepada kita semua. Kita bersyukur pada malam hari ini boleh bersama-sama kembali lagi dalam acara diskusi Alkitab bersama dengan konsep Cohen Serves People. Tentunya kami mengharapkan saudara-saudara sekalian dapat menyaksikan tayangan ini, dapat berpartisipasi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menarik, sehingga kita dapat membahasnya di dalam acara ini. Dan sebelum kita memulaikannya, mari kita akan berdoa yang dipimpin oleh Pendeta Muda Edwin Pasari. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas berkat-Mu pada malam hari ini, bila mana kami mau belajar Alkitab, biarlah Tuhan, Roh Kudus menjadi bagian kami, agar kami boleh memahami dan juga mengerti, bahkan dapat kami hidupkan dalam kehidupan kami, untuk menguatkan iman kami, tetap bertumbuh dalam iman. Memberkati Pendeta Muda Abigail yang akan menyampaikan, adalah Tuhan kuasa dan surga menjadi bagian. Dan kami serahkan akan semua diskusi kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan berikan sinyal yang terbaik bagi kami, agar kami boleh mengikuti akan acara ini dengan baik. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ampuni kami dari dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih. Pada malam hari ini kita akan mempelajari suatu pekabaran yang menarik dari kitab Lukas pasal 14, khususnya belajar tentang konsep yang hilang dan ditemukan kembali ya. Baik, pada malam hari ini pembahasan akan dibawakan oleh Pendeta Muda Abigail Sihombing. Hamba Tuhan ini melayani di daerah Kalimantan, khususnya di Jemaat Puruk Cahu Yerusalem ya. Kami persilakan Pendeta Abigail boleh membawakan materi kita pada malam hari. Baik, shalom. Selamat malam sahabat-sahabat konsep dimanapun Anda berada. Selamat malam. Untuk kita semua yang ada di Zoom ini, para pendeta-pendeta muda, izinkan saya membawa materi pada malam hari ini. Seperti yang disampaikan Pendeta Muda Adrian. Ya, pelajaran kita adalah konsep hilang dan ditemukan kembali dalam Lukas pasal yang ke-15. Sebelumnya suara saya jelas ya, Pastor Adrian ya? Baik, siap. Baik, kita akan membahas 3 perumpamaan. Domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang. Latar belakang dari penulisan 3 perumpamaan ini adalah di kitab Lukas. Ya. Kitab Injil Lukas adalah kitab yang ditulis oleh Dr. Lukas, kita tahu semua. Dalam beberapa ulasan, Dr. Lukas memiliki ciri tersendiri dalam mencatat kitab Injil. Salah satunya yang dia ulas begitu mendalam adalah perumpamaan tentang domba yang hilang, anak yang hilang, dan dirham yang hilang. Dalam 4 Injil, hanya Dr. Lukas yang menuliskan kisah ini begitu lengkap. Berbeda dengan Matius yang hanya menuliskan kisah tentang domba yang hilang. Oleh karena itu, mengapa kitab Lukas mengulas ini begitu dalam? Apa maknanya? Nah, ini akan kita pelajari pada malam hari ini. Baik, kita akan mengulas Lukas 15. Ya, kalau saudara-saudara, sahabat-sahabat konsep, ada kitab di depan saudara-saudara, atau saudara nanti menyaksikan tayangan ini, bisa dibuka Lukas 15. Lukas 15 ini berisi 3 perumpamaan, seperti yang saya katakan sebelumnya. Nah, latar belakangnya ada di 3 ayat pertama. Ayat 1 dikatakan, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Lalu ayat 2, maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Jadi latar belakang Yesus mengatakan perumpamaan ini adalah ketika Yesus sedang makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Jadi ada 2 objek di sini ya, pemungut cukai dan orang-orang berdosa. 3 perumpamaan ini dalam Lukas 15 merujuk kepada kelompok orang Farisi dan orang berdosa. Ya. Jadi dalam perumpamaan ini Yesus ingin menyampaikan kepada 2 kelompok ini, yaitu orang-orang Farisi dan ahli Taurat dan orang berdosa dan para pemungut cukai. Nah, sebelumnya kalau kita bilang orang berdosa, sebenarnya siapa saja orang berdosa menurut orang Farisi pada waktu itu?
Nah, yang pertama, orang berdosa yang dimaksud adalah orang berdosa karena status. Yaitu berlaku bagi orang kusta, orang sakit, pemungut cukai. Makanya dalam ayat pertama dikatakan tadi, para pemungut cukai. Lalu yang kedua, siapa saja orang berdosa menurut orang Farisi? Adalah orang yang melanggar hukum. Ya, inilah yang melakukan pelanggaran 10 hukum, ya, perzinahan, dan lain sebagainya. Nah, 3 pertanyaan penting yang akan saya bahas dalam pembahasan pada materi pada malam hari ini adalah, apa perbedaan konsep anak yang hilang, domba yang hilang, dan dirham yang hilang, berdasarkan penyebab mereka hilang, tempat peristiwa kehilangan, siapa yang menemukan, dan kira-kira apa maknanya bagi kita saat ini. Lalu yang kedua, bagaimana gambaran pertobatan yang ditunjukkan dalam kisah ini. Dan yang ketiga, mengapa ada sukacita besar dari 3 perumpamaan ini. Baik, kita mulai dari yang pertama. Apa perbedaan konsep anak yang hilang, domba yang hilang, dan dirham yang hilang, berdasarkan penyebab mereka hilang, tempat peristiwa kehilangan, dan siapa yang menemukan mereka. Baik, penyebab mereka hilang. Yang pertama, anak yang hilang itu anak yang hilang ini hilang karena pilihannya sendiri. Ya, dia tidak puas dengan apa yang diberikan oleh ayahnya, lalu dia mencari kesenangan di luar rumah ayahnya. Lalu dirham, nampaknya dia hilang karena si empunya atau yang memiliki dirham ini karena ketidaksengajaan dan kelalaian. Saudara bisa buka dalam Lukas pasal 15 yang menceritakan tentang ini. Lalu domba yang hilang, penyebab dia hilang adalah ketidakpuasan sehingga tersesat. Kemungkinan karena ia mencari rumput yang lebih segar dibandingkan apa yang diarahkan atau yang diberikan kepadanya oleh gembalanya. Dalam Lukas 15 ayat 4 dikatakan, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, jika ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Jadi dikatakan domba ini sesat atau tersesat. Tersesat atau saya artikan salah jalan atau keluar dari rombongan. Jadi ketika mereka berjalan bergerombol, nah kemungkinan satu ini mencari rumput yang lebih segar, tidak puas dengan apa yang diberikan gembalanya, lalu dia tersesat. Ya. Karakteristik domba ya dalam cerita ini dan mungkin secara umum, domba ini sebenarnya penurut, tetapi dia adalah seekor binatang yang lemah. Tidak memiliki jarak pandang yang jauh, biasanya hidup berkerumun, berkelompok, tidak bisa sendirian di padang. Jika tersesat akan sangat sulit untuk kembali. Dan yang keenam, kemungkinan ia tersesat karena tidak puas dengan apa yang diberikan oleh gembalanya. Ini yang saya ulas ya. Baik, apa yang dikatakan oleh Ellen G. White ya dalam Membina Kehidupan Abadi dalam halaman 139 paragraf yang ketiga. Domba yang tahu dia hilang dan dia tidak tahu jalan pulang. Domba yang telah tersesat dari kandang ialah domba yang paling tidak berdaya dari segala makhluk. Ia harus dicari oleh gembala karena ia sendiri tidak bisa menemukan jalan kembali. Ya, diartikan demikian dengan jiwa yang telah menggembara jauh dari Allah, dia tidak berdaya sama seperti domba yang terhilang, dan kecuali kasih ilahi yang datang melepaskan, dan dia tidak pernah bisa menemukan jalannya kembali kepada Allah. Baik, saya akan coba menyimpulkan maknanya ya dari domba yang hilang ini adalah domba ini adalah gambaran seorang yang berdosa yang tidak puas dengan apa yang ada di gereja. Ini adalah gambaran seorang yang tersesat jauh dari kebenaran dan membutuhkan bimbingan untuk kembali ke kandang. Mereka adalah orang-orang yang sebenarnya sadar bahwa mereka telah berpisah dari Allah dan yang berada di tengah-tengah awan kebingungan dalam kehinaan dan di bawah pencobaan yang hebat. Sebagaimana domba yang hilang di tengah padang yang luas, membutuhkan usaha yang sangat besar untuk menemukannya. Demikian pula seorang manusia yang berdosa ketika hilang jauh dari sang gembala. Maka tentu akan sangat sulit untuk kembali, bahkan tidak memiliki kemampuan sama sekali untuk kembali, sehingga sang gembala harus menjemputnya pulang. Inilah dikatakan karena domba ini sangat lemah dan sama sekali tidak tahu jalannya pulang. Baik, perbedaan dari 3
perumpamaan ini berdasarkan di mana atau lokasi mereka hilang. Yang pertama, domba yang hilang itu di padang gurun. Lalu yang kedua, anak yang hilang itu hilang di perantauan. Tetapi dirham, nah, di mana dirham ini hilang? Dalam Lukas 15 ayat 8. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham jika ia kehilangan? Ya. Satu di antaranya, ia tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Jadi dalam ayat ini dikatakan bahwa dirham ini hilang di rumah. Nah, pertanyaan sebelum kita ulas, mengapa dirham ini begitu penting? Ya. Sebuah komentar dari Ellen G. White mengatakan, dalam perkawinan biasanya sang istri memperoleh pembagian yang terdiri dari keping-keping uang. Ya, ini seperti emas kawin lah ya. Yang disimpannya hati-hati sebagai milik yang sangat dicintainya. Untuk diteruskan bahkan kepada putri-putrinya sendiri. Kehilangan 1 dirham saja akan dianggap sebagai suatu musibah dan penemuannya kembali akan membawa kegembiraan yang besar di mana para wanita tetangganya akan turut bersuka. Pertanyaan berikutnya adalah mengapa hilang di rumah tetapi sulit untuk dicari? Lebih lanjut lagi komentar ini menyatakan bahwa di dunia timur, rumah orang-orang miskin biasanya terdiri dari 1 kamar saja. Biasanya tidak berjendela, gelap, dan kamar itu jarang disapu. Dan sekeping dirham yang jatuh ke lantai akan segera tertutup oleh debu dan sampah. Agar uang ini dapat ditemukan kembali, walau pada siang hari, sebuah lilin harus dinyalakan dan rumah harus disapu dengan teliti. Domba tersesat jauh dari kandang, ia terhilang di tengah padang belantara atau di atas gunung, sedangkan sekeping perak atau dirham ini hilang di dalam rumah, sangat dekat dengan pemiliknya. Namun ia hanya bisa ditemukan oleh pencarian yang tekun. Karakteristik dirham, benda mati, ya dia tidak tahu apa-apa, tidak memiliki kesadaran akan kehilangannya, jadi dia nggak tahu dia hilang karena dia benda mati dalam cerita ini. Lalu yang kedua, hilang karena kelalaian, karena kesalahan dari pemiliknya. Lalu yang ketiga, bentuknya kecil dan mudah tercecer, memiliki nilai tersendiri. Ya, tadi kita sudah bahas bahwa nilainya karena kenapa dia bernilai. Ya. Lalu yang kelima, hilang tetapi dekat. Yaitu di dalam rumah. Baik, saya coba sederhanakan. Dirham yang hilang ini adalah gambaran seorang yang hilang, tetapi dia ada dalam kalangan umat Tuhan. Dirham ini hilang karena ketidakpedulian dari sang pemilik, ya, dari pemiliknya. Dan sebagaimana seorang yang hilang karena kelalaian dari pihak gereja. Ini adalah gambaran sesuatu yang hilang, akan tetapi sebenarnya sangat dekat dengan yang mencarinya. Akan tetapi, walaupun sangat dekat, sangat membutuhkan usaha yang besar untuk dapat menemukannya kembali. Jadi kadang-kadang, ya ini saya juga ya, kita dari pihak gereja atau dari sebagai majelis atau sebagai pendeta, ya mungkin saja ya, ada satu kelalaian yang akhirnya membuat orang-orang di dalam tanda kutip di sini hilang. Ya. Nah, Christ Object Lessons ya, halaman 144 dikatakan bahwa dirham yang hilang ini menggambarkan orang yang hilang dalam pelanggaran dan dosa, tetapi yang tidak mempunyai kesadaran mengenai keadaannya. Mereka tersesat dari Allah, tetapi mereka tidak mengetahuinya. Jiwa-jiwa mereka berada dalam bahaya, tetapi mereka tidak sadar dan tidak peduli. Dalam perumpamaan ini, Kristus mengajarkan bahwa bahkan orang yang tidak mempedulikan tuntun Allah adalah sasaran dari cinta pengasihannya. Mereka harus dicari agar mereka dapat dibawa kembali kepada Allah. Lalu yang ketiga, perbedaan 3 konsep ini atau 3 perumpamaan ini berdasarkan siapa yang menemukan mereka. Nah, ini menarik juga. Domba dicari ya, yang menemukan sang gembala, dirham yang menemukan adalah perempuan yang memilikinya. Lalu bagaimana anak yang hilang? Nah, ini saya katakan saya tuliskan di sini bahwa domba yang hilang dicari oleh gembalanya. Dirham yang hilang dicari oleh pemiliknya, tetapi anak yang hilang kenapa tidak dicari oleh bapaknya? Baik, Lukas 15 ayat 17 secara sederhana mengatakan bahwa ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Jadi sebenarnya ini adalah suatu kesadaran dari si anak ini. Kesadaran akan apa? Sebelumnya,
Karakteristik anak yang hilang ini adalah seorang yang memiliki ego. Sebelumnya sudah lama dia tinggal sama orang tuanya, bahkan dari lahir ya, dia tinggal sama orang tuanya. Sehingga sebelumnya dia memutuskan untuk pergi dari rumah orang tuanya. Lalu yang ketiga, keluar dari rumah karena keinginan duniawi atau pencobaan duniawi, karena duit, karena uang, karena kemewahan atau karena godaan-godaan yang materialistis. Lalu yang keempat, sadar dan dia kembali ke rumah. Nah, keadaan yang penuh derita, anak yang terhilang ini, ya, sorry agak terhalang. Anak yang terhilang menaruh pengharapan pada keyakinan dan akan kasih bapaknya. Apa yang membuat dia kembali ya? Demikianlah jaminan kasih Allah yang mendorong orang berdosa itu kembali kepada Allah. Jadi kesadaran akan kasih Allah lah yang membuat dia kembali. Kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Sebuah rantai emas, pengasihan serta kasih sayang dari kasih ilahi disampaikan kepada setiap jiwa yang terancam bahaya. Tuhan berkata, aku mengasihi engkau dan aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Baik, mari kita sederhanakan. Anak yang hilang dalam perumpamaan ini digambarkan perlakuan Tuhan terhadap orang yang pernah mengenal kasih Bapa. Mereka yang mungkin sudah lama di dalam gereja, ya, mereka yang sudah lama tinggal di rumah Bapa, gitu ya. Tetapi telah mengikuti si penggoda untuk menawan mereka menurut kehendaknya. Akan tetapi kasih Bapaknya yang besar membayangi anak yang hilang ini. Sehingga itu yang menyadarkan untuk dia kembali pulang. Nah inilah saya buat sedikit tabel sederhana berdasarkan penyebab, berdasarkan lokasi kehilangan, dan berdasarkan siapa yang menemukan. Ya. Baik, bagaimana pertanyaan kedua yang besar yang dari pembahasan pertanyaan yang dibahas adalah bagaimana gambaran pertobatan yang ditunjukkan dalam kisah ini. Baik, dari 3 perumpamaan ini, gambaran pertobatan hanya ditunjukkan dalam kisah anak yang hilang. Pertanyaannya adalah bagaimana ia memulai pertobatannya. Anak yang hilang ini memulai pertobatannya karena dia kembali ke zero level. Kalau saudara kalau saudara buka Alkitab kita, saudara-saudara, dalam Lukas pasal 15, mulai dari ayat 15 sampai 17, ini adalah satu peristiwa di mana anak ini menyadari ya akan keadaannya. Saya bacakan ya. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Jadi dia kembali ke level yang paling bawah. Ya. Bagaimana tahapnya? Ya. Inilah gambaran pertobatan dari kisah anak yang hilang. 4 pertobatan sejati dari pola anak yang hilang. Yang pertama, ia menyadari keadaannya atau self-evaluation. Sorry ada salah ketik di situ ya. Lalu yang kedua, komitmen. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Setelah dia menyadari keadaannya, dia memiliki komitmen. Lalu yang ketiga, dia mengakui dosa kepada Bapaknya. Dalam ayat 18 dan ayat 19, aku telah berdosa, katanya. Ia mengakui. Lalu yang ketiga, pertobatan sejati dari pola ini adalah adanya action atau move on. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada Bapaknya. Dalam ayat 20. Jadi saudara-saudara, pertobatan itu tidak hanya sekedar saudara sadar, atau kita hanya sekedar sadar, ya. Atau kita hanya sekedar mengakui, tetapi harus ada sampai ke tahap action atau move on. Lalu yang ketiga, bagaimana dengan anak yang sulung? Sorry, bukan yang ketiga. Dalam pembahasan ini, bagaimana dengan anak yang sulung dalam cerita anak yang hilang? Anak yang sulung ini justru jadi gambaran domba yang hilang. Karena dia memilih untuk keluar karena tidak puas atau tidak senang dengan pelayanan sang bapa kepada adiknya yang baru pulang. Nah, ini juga adalah gambaran orang Farisi dan ahli Taurat. Kenapa? Ini adalah gambar orang yang
disebut orang Farisi atau ahli Taurat, anak yang sulung ini, karena mereka mencoba mendapatkan hati Tuhan dengan pelayanan yang mereka lakukan. Jadi kalau saudara baca dalam Lukas 15, anak yang sulung ini katakan, oh saya sudah mengabdi kepada Bapa ya. Lalu saya sudah lakukan ini. Ini mungkin jadi gambaran juga bagi ahli Farisi, atau jika ada di antara kita, ketika kita memperhitungkan pelayanan yang kita lakukan untuk mendapatkan hati Tuhan ya. Lalu yang kedua, kenapa orang Farisi atau ahli Taurat ini adalah yang gambarkan anak sulung? Karena mereka tidak senang ketika Tuhan menyelamatkan orang lain dengan cara Allah. Kalau kita bayangkan posisi kita seperti anak yang sulung ini, ya mungkin saja kita merasa bahwa Tuhan itu tidak adil. Ya. Tetapi, ya ini adalah cara Tuhan menyelamatkan anak yang hilang ini. Baik, yang ketiga, pertanyaannya dari pembahasan ini adalah mengapa ada sukacita yang besar dari 3 perumpamaan ini? Sederhananya adalah karena dari ketiga perumpamaan ini mereka yang hilang ditemukan kembali. Ya. Baik ditemukan karena dicari atau ditemukan karena ya dia datang karena kesadaran yang tadi kita sudah bahas ya. Baik, ini adalah gambaran sukacita dalam 3 perumpamaan ini. Setibanya di rumah yang memanggil sahabat-sahabat, tetangga-tetangga, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Ayat 9 dalam proses penemuan dirham yang hilang, dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat, tetangga-tetangga, serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan. Itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita. Ya, dia mengajak semua makan dan bersukacita. Jadi ini adalah lambang di mana semua yang menemukan ini bersukacita, bahkan mengajak sahabat-sahabat, tetangga-tetangga, orang-orang yang kerja di rumah mereka untuk mari sama-sama kita merayakannya. Mari kita sama-sama bersukacita. Baik, dalam ayat ini juga, dalam pasal ini juga digambarkan bahwa inilah gambaran kata Yesus, aku berkata kepadamu, demikian juga ada sukacita di antara para malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat. Jadi ini adalah gambaran bagaimana sukacita yang begitu besar di kerajaan sorga, karena ada satu orang yang bertobat. SD Bible Commentary, volume 5, halaman 583. Dan bila satu jiwa dibawa kembali kepada Allah, segenap surga menjadi bersukacita. Serafim dan kerubim memainkan kecapi emasnya dan menyanyikan pujian kepada Allah serta anak domba atas pengasihan serta kasihnya kepada anak-anak manusia. Karena dari semua sukacita yang pernah ada, tidak ada sukacita yang lebih besar dibandingkan satu sukacita ketika satu orang bertobat dan dibawa kepada Yesus. Kesimpulan. Pertama, di sekitar kita ada yang sedang dalam keadaan hilang. Baik mereka yang tersesat, baik mereka yang karena kelalaian dari pihak gereja, atau karena mengambil jalannya sendiri, atau bahkan karena mereka yang sebelumnya sudah dalam gereja, tapi keluar karena godaan kesenangan dunia. Ya. Lalu yang kedua, mereka yang sedang dalam keadaan hilang, ada yang jaraknya jauh, tetapi ada juga yang dekat, bahkan yang mungkin saja ada di rumah kita, di tengah-tengah kita. Lalu yang ketiga, Tuhan menghendaki mereka yang hilang ini ditemukan kembali oleh usaha dan upaya kita sebagai kerabat, sebagai anggota gereja. Akan tetapi akan ada saatnya dengan doa, Tuhan Yesus sendiri akan memanggil dan menyadarkan mereka untuk datang pulang ke rumah. Tuhan merindukan adanya pertobatan sejati dari umat Tuhan melalui proses evaluasi, komitmen, pengakuan, dan aksi yang nyata untuk datang kepada Tuhan. Inilah proses pertobatan dari anak yang hilang tadi. Dan kelima, persamaan dari ketiga perumpamaan ini adalah semua yang hilang ditemukan kembali kepada pemiliknya. Dan ini membawa kepada sukacita besar, begitu pula ketika mereka yang dalam keadaan hilang ketika bertobat akan membawa sukacita besar bagi seluruh penghuni sorga. Jadi inilah kesimpulan yang saya tawarkan dalam materi ini. Jika ada pertanyaan silahkan, saya kembalikan lagi kepada Pendeta Adrian Dunesi sebagai moderator. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pendeta Abi atas pemaparannya. Mungkin jika ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk, silakan
disampaikan atau mungkin dari teman-teman yang ada di dalam grup ini boleh menyampaikan setiap pertanyaan. Mungkin pertanyaan pertama, Pendeta Abi, pertanyaan ini hanya sekedar mungkin menegaskan pembahasan tadi. Jadi kita tahu bagaimana ada dirham yang hilang, domba yang hilang, dan anak yang hilang. Pertanyaan saya adalah begini, mengenai tentang dirham dan khususnya domba. Kalau dirham kan tuannya yang temukan. Begitupun domba, sedangkan anak hilang kembali. Nah, pertanyaan saya adalah, kira-kira apakah bisa ilustrasi atau ya dari pelajaran ini dirham dan juga domba itu menggambarkan umat-umat Tuhan. Sedangkan kalau kita lihat polanya, dirham itu kan dia nggak bisa kembali. Domba pun dia nggak kembali, kecuali Tuhan yang cari. Tapi kalau anak yang hilang sudah pasti itu menggambarkan umat-umat Tuhan. Pertanyaan saya, apakah bisa? Apakah benar bahwa dirham itu dan juga domba itu bisa menggambarkan umat-umat Tuhan yang saat ini? Padahal mereka nggak bisa kembali loh. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Menurut saya gambar ini bukan hanya kepada umat Tuhan dalam gereja ya. Karena kalau saya sampaikan tadi di latar belakang bahwa Yesus menyampaikan perumpamaan ini karena ditujukan kepada orang Farisi dan juga kepada orang-orang berdosa. Ya, yang saya bahas juga, orang berdosa itu ada orang berdosa karena status, tapi ada juga yang karena pelanggaran, jelas. Jadi Yesus memberikan perumpamaan ini secara meluas, ya. Bukan hanya kepada anggota-anggota gereja saja, tetapi mereka juga yang ada di luar gereja. Gitu. Baik mereka yang dalam keadaan sadar bahwa mereka sudah hilang, baik mereka yang nggak sadar bahwa mereka dalam keadaan hilang. Ya, jadi yang menarik juga dari domba yang hilang sama dirham yang hilang ini sepertinya ada sisi kelalaian dari si gembala atau dari si pemilik dirham, sehingga mereka hilang gitu. Jadi bisa juga ya dari pihak gereja contohnya ada satu kelalaian mungkin ya, yang membuat akhirnya anggota-anggota ini hilang. Gitu. Nah, jadi ini juga yang menarik untuk dipahami dari makna ini gitu. Walaupun secara meluas sebenarnya Yesus menggambarkan kisah ini kepada orang Farisi dan orang berdosa ya. Nah, itu mungkin tanggapan dari saya, Pendeta Adrian. Terima kasih Pendeta Abi. Mungkin dari Pendeta Pardusi, bagaimana tentang dirham? Ya, mungkin di awal daripada diskusi Alkitab kita ini, bagaimana menurut Pendeta Pardusi? Apakah dirham yang hilang, domba yang hilang ini memang bisa menggambarkan umat-umat Tuhan saat ini? Ataukah hanya dia sekedar ilustrasi, tapi tidak menggambarkan kita saat ini? Silakan. Baik, selamat malam dan salam jumpa kembali ya kepada semua sahabat konsep dan juga para hamba-hamba Tuhan yang ada di Zoom ini ya. Jadi intinya itu sebenarnya saya mau bawa kepada si pemilik gitu. Ya. Kalau si perempuan yang punya 10 dirham hilang 1 itu tidak menganggap penting yang hilang 1 itu, ya udah santai aja hidup ini, nggak usah sibuk-sibuk amat gitu mencari, kan dia nggak merasa itu penting gitu. Kan itu dulu yang harus ada dalam diri si wanita itu. Sang gembala pun demikian. Dia punya 100 ya kan. 100 itu kan nggak mungkin jantan semua kan, pasti ada betina-betinanya lah. Nah kalau hilang 1 daripada repot, ya dipaksa saja nih domba-domba ini supaya kawin gitu ya. Nanti kan lahir 1 kan udah selesai persoalan 100 lagi gitu. Ya. Tetapi sang gembala itu dia menganggap bahwa yang 1 itu penting gitu. Nah, ini kata yang perlu ditekankan dalam pelajaran kita ini. Kalau sang perempuan, sang gembala tidak menganggap koin dirham itu penting baginya dan domba itu penting baginya, ini sebenarnya persoalan ini ya begitu aja ya, hilang-hilang aja lah begitu ya. Nah, dengan demikian gambaran ini gambaran apa? Gambaran ini adalah gambaran
dari sorga melihat begitu pentingnya manusia itu. Bahkan kalau seandainya satu saja yang harus selamat di dunia ini, dengan kematian Yesus itu nggak ada masalah bagi sorga. Nggak ada masalah. Meskipun hanya satu. Gitu. Saudara perhatikan yang hilang itu satu. Ya. Anak yang hilang itu kan 2 kakak beradik. Hilangnya berapa? 1 aja. Jadi meskipun 1 saja yang harus diselamatkan, dan itu biayanya adalah kematian Tuhan Allah sendiri di kayu salib, itu akan dilakukan. Nah ini yang penting, bahwa si perempuan itu, si gembala itu, si bapak yang punya itu menggambarkan sikap sorga melihat siapa? Manusia dengan 3 tipe. Dirham yang hilang itu, dia tidak tahu bahwa dia berdosa, dan dia juga nggak tahu mau pulang bagaimana. Domba yang hilang itu, dia tahu berdosa, tapi dia nggak tahu gimana caranya pulang, siapa yang mau dihubungi, ya Pak Pendeta atau siapa gitu. Nah, anak yang hilang, dia tahu dia berdosa, dan dia tahu caranya dia apa? Dia pulang, sehingga usaha untuk 3 tipe yang hilang ini berbeda. Usahanya berbeda. Tetapi cara sorga melihat yang 3 ini sama, yaitu apa? Menganggap mereka itu penting. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi bagaimana kita melihat sikap dari sorga itu menganggap bahwa kita semua umat-umat Tuhan ini adalah apa? Penting. Baik, mungkin saya mau bertanya kepada Pendeta Jimmy dan juga Pendeta Dwi untuk pertanyaan selanjutnya. Kira-kira bagaimana sikap kita sebagai anggota gereja untuk menyikapi bagi orang-orang yang baru bertobat agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang yang baru bertobat itu. Artinya ada jiwa-jiwa baru nih, baru dibaptis masuk dalam ke gereja. Tapi kan kadang-kala kita melihat ada orang-orang yang baru dibaptis masuk ke gereja ini rasa kok nggak nyaman ya. Ternyata saya melihat kok nggak seperti yang saya pikirkan selama ini. Nah, bagaimana supaya mereka ini nyaman, sehingga mereka akan tetap di dalam gereja ini? Apa kira-kira yang harus kita lakukan sebagai umat-umat Tuhan? Silakan Pendeta Jimmy, lalu Pendeta Dwi. Ya, baik. Jadi memang banyak ya di dalam gereja kita yang membutuhkan perhatian khusus untuk anggota jemaat yang baru. Sehingga mereka ketika sudah ditemukan dalam keadaan penuh dosa, kembali ke jalan yang benar, didapat kembali dari kehilangannya yang tadi mungkin melakukan banyak kesalahan, tetapi kemudian ketika sudah masuk kembali di dalam kandang kebenaran, kita sebutlah ya kandang kebenaran, banyak yang tidak sesuai harapan. Apa yang kita harus lakukan? Ya inilah yang penting untuk menjadi pemahaman kita sebagai hamba-hamba Tuhan juga sebagai orang-orang yang memiliki tanggung jawab di gereja, ya, memberikan perhatian kepada mereka supaya tetap merasakan bahwa itu adalah tempatnya, ya, kandang terbaik baginya. Tidak merasa bahwa itu bukan kandangnya sehingga pergi lagi dan hilang lagi. Ya, akan sulit lagi nanti ditemukan kalau yang hilang itu sudah kembali dan kemudian hilang lagi. Ya, berarti dia memang sudah tidak ada rasa untuk betah di dalam kandang itu. Ya, jadi kandangnya sendiri harus dibenahi. Kalau menurut saya supaya tidak ada kecenderungan untuk meninggalkan tempat itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Dwi. Ya, ada beberapa pola ya yang hampir sama dari 3 perumpamaan ini. Domba yang hilang, gembalanya resah karena kehilangan, kemudian dia mencari dengan mencoba dengan sungguh-sungguh mencari domba itu ditemukan, dibawa pulang dan penuh sukacita. Kemudian dia berbagi sukacita dengan tetangga-tetangganya. Kemudian juga dirham yang hilang, yang punya resah karena dia merasa kehilangan, dia mencari dengan sungguh-sungguh, ditemukan dan dia juga sukacita. Tapi
di perumpamaan yang ketiga mengenai anak yang hilang, ya, anak yang hilang itu pulang, orang tuanya bersukacita, tapi yang anak yang sulung tidak bersukacita. Ya, kemungkinan besar kenapa dia tidak bersukacita karena dia merasa bahwa tidak kehilangan itu saudaranya. Sehingga ketika diajak bersukacita, justru malah dia marah. Ya. Kenapa? Bapaknya menyambut anaknya yang hilang tadi, bertahun-tahun hilang, dengan penuh sukacita. Nah, oleh sebab itu, sikap kita ya jangan sampai seperti anak sulung ini. Begitu. Dan ketika sikap kita buruk terhadap orang yang hilang ini menunjukkan bahwa memang selama ini kita nggak ada keresahan, ada banyak anggota-anggota ataupun kerabat-kerabat kita, saudara-saudara kita yang terhilang. Sehingga kita tidak memiliki sukacita untuk menyambut orang-orang yang terhilang ini pada saat kita kembali, pada saat mereka kembali. Begitu. Jadi orang yang hilang harus disambut dengan sebaik mungkin. Ya, sikap kita harus seperti sikap seorang bapak yang menyambut anaknya yang terhilang, kayak gitu. Dan kita tidak perlu lagi mengungkit-ungkit kesalahannya di masa lalu. Ketika dia sudah kembali, jangan bilang, oh tumben kamu ke gereja, anak yang hilang pulang misalnya. Ya, dan itu hanya akan menyakiti hati. Dan kita perlu sambut. Ya, ini saudara saya yang hilang, ini kerabat saya yang hilang, ini sahabat saya yang hilang, sudah datang, dan saya perlu bersukacita karena apa? Dia sudah kembali. Itu mungkin sikapnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Dwi. Saya lihat di sini ada Bapak Sihol Hutauruk, salah satu sahabat konsep. Saya tahu hamba Tuhan ini sangat senang sekali mengikuti kegiatan diskusi Alkitab ini, salah satu sahabat konsep. Dan saya tahu beliau ini sangat aktif juga di gereja sebagai salah satu juga tua-tua jemaat ya di gereja yang ada di Surabaya. Mungkin saya mau perlu mendengar kira-kira pendapat dari Bapak Hutauruk. Bagaimana kira-kira peran gereja? Atau mungkin yang Pak Hutauruk mungkin pernah buat supaya anggota-anggota yang baru saja dibaptis, yang baru saja masuk, atau mungkin yang dulu pernah hilang lalu kembali lagi ini, mereka ini bisa nyaman di dalam gereja. Silakan Pak Hutauruk. Oke. Ya, sebenarnya tadi sudah mungkin terjawab, tapi ya dikit tambahan. Sebenarnya mungkin kita ada beberapa cara untuk mengayomi jiwa-jiwa mungkin yang baru dibaptis. Ya. Adalah kembali dengan cara yang Yesus ajarkan. Mungkin dalam hal pelayanan perorangan atau sekolah sahabat kita pernah juga ikuti seminarnya. Seseorang itu tadi dikatakan harus punya teman minimum 5, ya. Kalau boleh sebenarnya 7 sampai 10. Jadi dia supaya dia merasa tadi seperti di rumah nyaman dan dia juga merasa bahwa itu adalah juga mungkin kalau seperti domba tadi kandangnya, dia harus ada teman. Mungkin makanya dikatakan teman atau sahabat rohaninya. Maka setiap orang kadangkala yang sudah dibaptis, dia harus punya bapak rohani, ya. Dan kitalah sebenarnya yang sahabat-sahabat mereka, karena namanya seperti orang bayi. Dia ini kalau dibiarkan, tidak dikasih makan, tidak diperhatikan, tadi dikatakan harus ada perhatian khusus. Kalau tidak mereka ini akan merasa sepi, merasa dia dirinya aneh di satu tempat itu, dan dia akan kembali lagi ke dunia sebelumnya. Jadi memang mungkin dari kita ini adalah kita harus care, harus ada perhatian khusus. Sama seperti mungkin dalam rumah tangga, orang yang baru lahir dengan orang yang sudah dewasa, beda perhatian kita. Kalau yang sudah dewasa itu sudah bisa makan sendiri. Ya, orang yang sudah mungkin sudah lama dalam Tuhan itu artinya dia sudah bisa untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi orang yang baru lahir ini, ya, kita harus perhatian khusus kepada dia. Kalau tidak, itu tadi lama-kelamaan dia akan lari atau hilang dan dia akan menjadi kembali lagi ke dunia sebelumnya. Terus, tadi mungkin kalau bagi saudara-saudara itu yang bagi yang baru dibaptis. Tapi bagi saudara-saudara yang mungkin sudah tahu kebenaran. Terus,
dia mungkin pernah murtad terus kembali lagi, mungkin ada dalam organisasi kita mengenai NDR pemeliharaan. Kita harus kembali lagi mungkin melihat apa latar belakang dia dulu hilang. Kan gitu? Apa latar belakangnya? Baru kita akan bisa masuk dari kehilangan dia itu. Dan tentunya tadi sudah dibilang juga, jangan lagi kita ungkit-ungkit kesalahan yang dulu. Kita anggaplah yang lalu sudah berlalu. Ya, ada satu buku yang saya baca, saya senang dengan buku Maranatha. Dikatakan begitu tulisannya di Jawa. Hanya setan yang selalu mengingat masa lalu. Karena dia tidak punya masa depan. Tapi Tuhan membuat pelajaran masa lalu, tapi dipersiapkan masa depan bagi kita. Jadi itu mungkin kita tidak perlu lagi ungkit-ungkit kesalahan sana. Kenapa? Dalam Roma 3 ayat 23 karena kita ini semua orang berdosa. Jadi kita jangan juga melihat wah dia seakan-akan orang karena dia sudah pernah murtad terus kembali lagi seakan-akan kita lebih suci, padahal kita juga sebenarnya ya lebih banyak juga dosanya mungkin dari dia. Dan kita harus bersukacita karena dia sudah kembali lagi ke kandang, dan itu yang Tuhan. Kalau Tuhan bersukacita, apalagi kita harusnya lebih bersukacita lagi. Tuhan berkati. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Hutauruk yang sudah memberikan pendapat ya dari sisi sebagai anggota jemaat dan tua-tua jemaat yang sudah mempraktekkan akan khususnya pemeliharaan anggota di jemaat. Baik, saat ini kita tiba dalam pertanyaan selanjutnya. Apakah kemurtadan dari gereja dapat dikategorikan sebagai yang hilang dengan konsep yang hilang dalam kitab Lukas? Mungkin saya mau ke Pendeta Abi dulu sebelum nanti juga ditanggapi oleh Pendeta Ricky dan juga Pendeta Jeremy. Apakah bisa dikategorikan orang yang hilang ini, orang yang murtad ini, murtad dari gereja ini bisa dibilang juga adalah orang yang hilang? Silakan. Pendeta Abi. Apakah bisa dibilang orang yang murtad itu juga adalah orang yang hilang, khususnya dalam konsep Lukas ini? Baik, terima kasih Pendeta Adrian. Menurut saya bisa, ya, sebenarnya bisa. Kalau saya lihat dari materi yang saya bawakan ini, ada beberapa tipe ya mereka yang hilang itu. Salah satunya adalah, ya kalau saya coba urutkan lah ya, ada yang karena kelalaian dari pihak gerejanya atau dari pemiliknya. Ada juga karena ketidakpuasan. Tadi saya sempat bahas ya. Karena ketidakpuasan, lalu dia memilih tempat yang lain. Atau karena ketidakpuasan itu dia mencari tempat yang lain. Nah, ini bisa digambarkan juga sebagai murtad ya. Tapi sebenarnya murtad ini pun luas ya. Apa penyebabnya gitu? Apakah karena tidak puas dengan pelayanan gereja atau karena masalah doktrin yang berbeda? Tetapi menurut saya ini pun bisa dikatakan hilang. Bisa dikatakan hilang. Karena mereka memilih untuk mencari tempat yang lain. Memilih atau karena tidak puas dengan apa yang ada di dalam, sehingga dia memilih untuk keluar untuk mencari tempat yang lain yang walaupun kita sudah tahu dalam pelajaran ini justru tidak memberikan jalan keluar ya, malah memberikan kesesatan tadi, yang memberikan jalan yang salah gitu. Jadi itu mungkin tanggapan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Abigail. Bagaimana dengan Pendeta Ricky, mungkin bisa memberikan tanggapan tentang kemurtadan ini? Oke, mungkin sebelum Pendeta Ricky, Pendeta Jeremy ya. Silakan Pendeta Jeremy. Gimana, apakah bisa dibilang orang yang murtad ini dikategorikan orang yang hilang? Baik, terima kasih Pendeta atas kesempatannya. Hilang ini, kalau yang kita lihat tadi, dia berpindah tempat ya, artinya dia tidak berada di tempat yang seharusnya. Itu kan, ketika seandainya dia seorang anak, tadi anak yang hilang seharusnya dia ada di rumah.
Kemudian kalau dia seorang melambangkan tadi dirham ataupun domba, seharusnya dia ada di milik yang punya, perempuan ataupun gembalanya. Tapi kalau untuk kemurtatan itu sendiri, bisa dibilang sebagai kemurtatan itu, hilang itu, apakah dia bisa jadi orang itu tidak keluar gitu. Yang saya mau sampaikan bisa jadi dia tidak pindah gereja gitu ya, atau tidak pindah agama gitu. Tapi dia ada di gereja juga, tapi entah mengapa hilang gitu. Bisa jadi dia lama ndak ke gereja ataupun lama ndak hilang entah bagaimana. Kan kita juga ada juga ya kadang anggota yang bisa jadi pindah tempat, ndak ada tempat pelayan, ndak ada yang melayani di sana gitu. Jadi yang saya mau sampaikan adalah murtadnya itu bukan berarti dia harus keluar dari gereja gitu ya, atau pindah agama gitu. Yang penting dia hilang. Jadi mungkin saya perluas sedikit, bukan di murtadnya. Itu bisa dikategorikan sebagai hilang menurut saya. Tapi yang menarik adalah tadi proses dia hilang itu kan tadi dialami oleh hanya anak yang hilang tadi. Gitu. Jadi itu mungkin tadi juga saya masih sedikit kurang ini untuk pertanyaan ini. Baik, terima kasih Pendeta Jeremy. Mungkin saya mau beralih ke Pendeta Pardosi. Kira-kira bagaimana yang disebut dengan definisi murtad itu, Pak Pendeta? Apakah orang yang murtad itu disebut sebagai juga orang yang hilang, ataukah orang yang hilang itu udah pasti murtad? Nah, ini kira-kira bagaimana masalah soal konsep ini, murtad, hilang, atau hilang, murtad, ya. Lalu dan kira-kira mungkin bagaimana sebagai kita ini khususnya pendeta ya, khususnya Pendeta Pardosi ini yang sudah lebih berpengalaman soal pengembalaan jemaat, bagaimana supaya domba-domba ini atau anak-anak ini dalam gereja ini mereka tidak hilang, tapi tetap di dalam gereja. Silakan. Baik, terima kasih ya. Keputusan untuk hilang itu kan pada dirinya sendiri. Anak bungsu itu apa yang kurang? Semua kan sudah ada. Yang kurang itu adalah dia mau hidup seperti yang dia inginkan. Sementara dia masih tinggal di rumah sang ayah. Dan itu tidak bisa. Selama seorang anak masih tinggal di rumah ayahnya, maka dia tidak bisa bebas sebebas yang dia inginkan. Jadi yang pertama harus saudara pahami, sehebat apapun saudara bikin pelayanan, kalau anggota saudara pengen gereja itu dijalankan seperti yang dia inginkan, dan saudara tidak bisa penuhi, ya dia pasti keluar. Jadi ini kesimpulannya adalah siapa mengatur siapa. Kalau kita sebagai anggota jemaat, ya harus siap diatur. Jangan anggota jemaat membuat aturan sendiri. Pasti akan keluar. Ya. Jadi jemaat itu walaupun Anda berusaha sebaik mungkin untuk menjaga umat-umat Tuhan itu di dalam, tapi putusan untuk tinggal atau keluar itu ya pada diri orang tersebut. Ada anggota yang tidak keluar-keluar meskipun gerejanya amburadul. Kursi aja nggak ada, atap bocor, ya. Hidupnya susah, tetap saja dia setia karena memang dia memilih untuk diatur oleh gereja. Tapi ada orang yang gerejanya itu luar biasa, looks-nya, pelayanannya hebat, tapi tetap juga dia memilih keluar. Ya karena dia tidak puas gereja itu tidak menuruti apa yang dia inginkan. Jadi sebagai seorang pendeta, memang kita harus berusaha untuk menjaga domba-domba dengan sebaik-baiknya. Itu harus. Tetapi saudara itu kan tidak bisa memenuhi keinginan 100 domba. Kalau Anda punya 100 anggota, berarti harus ada 100 keinginan yang Anda harus penuhi. Dan akhirnya Anda akan mati tegang. Gara-gara keinginan itu belum tercukupi, belum terpenuhi 100. Nggak akan mungkin. Ya. Jadi keinginan siapa yang harus dijalankan di gereja itu? Ya keinginan Tuhan, bukan keinginan 100 orang anggota. Karena gereja itu milik Tuhan, bukan milik anggota, bukan milik pendeta juga. Ya, terkadang pendeta-pendeta juga cenderung untuk melakukan memimpin gereja itu dengan keinginannya. Bentroklah sama anggota. Coba lakukan gereja itu dengan keinginan Tuhan. Nggak akan bentrok, saudara. Mau bentrok sama siapa? Mau bentrok sama Tuhan? Kan tidak. Jadi saran saya sesuai dengan pengalaman adalah
sehebat-hebatnya saudara melayani anggota saudara, tetap saja anggota itu punya hak memilih untuk tinggal atau tidak. Ya, dan jangan berusaha untuk memenuhi semua keinginan anggota saudara. Ya, karena ketika saudara memenuhi keinginan anggota A, yang B pasti nggak terpenuhi. Karena 100 orang, 100 keinginan, dan seorang pendeta tidak akan sanggup memenuhi itu semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Pardosi. Ada pertanyaan yang mungkin tadi ini sebenarnya sudah disampaikan, cuman mungkin belum dipahami dengan baik. Ke Pendeta Pardosi ya, mungkin boleh disampaikan kembali tentang dari ketiga perumpamaan ini, hanya perumpamaan anak yang hilang yang menjelaskan bagaimana proses pertobatan itu. Pertanyaannya, seperti apa proses pertobatan dirham dan domba yang hilang? Apakah 4 proses pertobatan di anak yang hilang bisa diaplikasikan ke dirham dan domba? Kalau domba itu, pertobatannya itu ditandai dengan mengembik dia. Kalau domba nggak mengembik, berarti tenang hidupnya itu. Jadi mengembik itu menandakan desperate. Apa artinya desperate itu? Ya sudah patah semangat lah gitu. Sudah lemah dia, sudah capek dia. Makanya dia mengembik. Kalau dia masih senang, orang tuh berdoa karena sakit. Coba sehat, jarang doa. Ya, makanya orang sakit itu selalu di tempat tidur menghadap ke atas. Jarang orang sakit menghadap ke bawah. Cepat matilah dia kalau menghadap ke bawah. Karena hidungnya itu tertutup dengan kasur. Kan? Jadi cepat mati dia. Makanya harus menghadap ke atas supaya banyak-banyak berdoa. Jadi domba itu, ya memang domba itu nggak bertobat. Tapi karena saudara pendeta muda Adrian tadi tanyakan bagaimana prosesnya, domba itu memberi sinyal dia. Itu tanda sinyal gitu. Ya. Nah kalau dirham nggak ada sinyalnya gitu ya. Ya gimana dia mau kasih sinyal? Enggak. Tapi boleh jadi kalau saudara perhatikan baik-baik. Coba baca itu. Apa yang dilakukan oleh perempuan yang punya dirham itu? Apa kira-kira? Lukas 15 ya. Ayat pelita, Sir. 8. Ayat 8 ya. Menyalakan pelita dan jika dia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita. Ketika logam kena pelita, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pantul. Ada pantulan gitu kan. Jadi ada SOS-nya gitu ya. Mantul dia. Coba kalau dirham ini sudah ketutup sama debu. Pantulannya sudah redup dia kan, bahkan nggak ada lagi pantulan ya kan. Dengan mencarinya serta dengan cermat sampai ia apa? Menemukannya ya. Jadi lampu dinyalakan ya supaya ada sumber terang, lalu terang ini dipantulkan oleh logam ini kan gitu ya. Tapi jangan dibawa serius ya, berarti logam itu bisa bertobat ya Sir. Kan tadi kan ditanya bagaimana caranya kan? Apakah mereka ini harus ada pertobatan? Ya harus ada lah. Kalau nggak ada terus ngapain dibuat ilustrasi dirham, domba, dan anak yang hilang itu kan pasti ada ya. Nah, tapi kalau kita gambarkan begitulah caranya. Domba itu mengirim sinyal dengan suaranya. Nah, logam ini karena dia mendapat terang, maka dia pantulkan terang itu. Ya, sehingga sang pemilik itu menjadi lebih mudah untuk apa? Menemukannya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan yang disampaikan. Jadi kalau saya tanggapi tadi adalah bahwa domba dan juga dirham itu dia hanya memberikan sinyal ya untuk apakah dia masih ada atau di mana posisinya, dia akan memberikan sinyal. Tapi kalau mau belajar tentang proses pertobatan, maka kita harus melihat dari kisah anak yang hilang itu ya. Bagaimana dalam kehidupannya akhirnya dia menyadari hidupnya dan dia mencari siapa? Bapaknya. Baik, saat ini mungkin masih ada pertanyaan atau tambahan dari hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam Zoom ini. Oke, baiklah mungkin jika tidak ada lagi, kita bersyukur pada malam hari ini untuk pembahasan yang sudah kita dengarkan. Saat ini karena juga saya lihat sudah waktu juga,
kita akan menutup pembahasan diskusi Alkitab kita. Kita akan mendengarkan closing statement dari Pendeta Muda Abigail dan dilanjutkan oleh Pendeta Pardosi. Saya persilakan. Baik, terima kasih Pendeta Adrian, terima kasih semua kita yang hadir dan sahabat-sahabat konsep yang ada di rumah, baik yang menyaksikan secara langsung atau yang nanti akan menyaksikan tayangan ini. Banyak pelajaran yang bisa kita dapat, tetapi saya mau menekankan latar belakang Yesus menyatakan perumpamaan ini. Yesus menyatakan perumpamaan ini ditujukan kepada orang berdosa, tetapi dia juga tujukan kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Orang Farisi dan Taurat nggak pernah menganggap diri mereka hilang. Ya mereka orang terpelajar, mereka sudah belajar firman Tuhan, mereka orang yang menurut mereka diri mereka baik. Tetapi dalam cerita ini justru Yesus ingin mengajarkan kepada ahli Farisi, ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini bahwa yang hilang ini bukan hanya karena dia melakukan pelanggaran, melakukan dosa, atau membunuh orang, berzina. Ya. Tapi justru kadang-kadang kalau kita merasa tidak puas dengan cara Tuhan menyelamatkan orang lain. Contoh kayak tadi disinggung, ketika anak sulung ini tidak puas, anak bungsu ini bertobat atau kembali, lalu dia tidak puas dengan apa yang dilakukan oleh bapaknya, dia juga dalam kategori hilang. Jadi orang yang hilang ini tidak suka ketika orang yang berdosa ini kembali kepada Tuhan. Jadi kita sebagai umat-umat Tuhan, kita istilahnya yang sudah ada di dalam contohnya ya. Ketika ada orang-orang datang kepada Tuhan, bertobat, surga saja bersukacita. Kenapa kita nggak bersukacita? Seluruh malaikat surga, bahkan hanya karena satu orang, malaikat surga yang kita nggak tahu jumlah malaikatnya berapa banyak, mereka bersukacita semua. Lalu kenapa kita justru menganggap, lah ini ngapain bertobat? Ngapain? Istilahnya, ya nggak cocok mau bertobat, nggak cocok ini sebagai rumahmu. Gitu. Nah kenapa kita seperti itu? Gitu. Jadi Yesus ingin mengajarkan kepada dua kelompok, orang berdosa yang secara umum, ya dan juga ahli Farisi dan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Itu aja closing statement dari saya. Terima kasih. Silakan Pendeta Pardosi. Baik, mari kita buka Alkitab ya kalau saudara punya ya. Dalam ekspresi domba yang hilang, dirham yang hilang itu ekspresinya tidak sama dengan anak yang hilang. Kalau di domba yang hilang, ayat 7, demikian juga ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Ya, jadi domba yang hilang itu diibaratkan orang berdosa yang apa? Bertobat kan gitu ya. Tentang dirham ayat 10. Demikian juga ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Berarti domba yang hilang itu, dirham yang hilang itu menggambarkan orang berdosa kan begitu. Tapi kalau saudara pergi kepada anak yang hilang, ekspresi itu tidak ada, saudara. Tidak ada. Ekspresi yang ada itu muncul 2 kali dan sama kalimatnya. Ayat 24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Ayat 32, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu itu telah mati dan menjadi hidup kembali. Telah hilang dan didapat kembali. Mati identik dengan hilang. Hidup kembali identik dengan apa? Didapat kembali. Nah, apa yang menarik di sini? Saudara pikirkanlah. Kalau nggak ketemu, nanti saya jawab. Kenapa kepada domba dan kepada dirham, orang berdosa bertobat. Tapi kepada anak yang hilang, dia sudah mati, hidup kembali. Dia hilang dan didapat kembali. Nggak ada ekspresi berdosa di situ. Nggak ada ekspresi bertobat di situ. Sehingga pembahasan ini menjadi menarik untuk kita renungkan malam hari ini gitu ya.
Jawabannya hubungi saya secara langsung, nanti akan apa? Dijawab. Ya. Terima kasih banyak. Selamat malam. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih atas tanggapan dan juga pembahasan yang disampaikan oleh Pendeta Abi dan juga tanggapan-tanggapan dari teman-teman semua yang sudah menyampaikan dan juga Pendeta Pardosi. Tidak terasa waktu kita sudah selesai dan kita akan menutup akan diskusi Alkitab kita ini yang akan disampaikan oleh Pendeta Jeremy. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, tuntunan-Mu bagi kami sepanjang diskusi kami. Terlebih tuntunan Tuhan bagi Pendeta Abigail Sihombing, demikian juga untuk Pendeta Pardosi dalam menyampaikan dan menjawab setiap pertanyaan. Bahkan untuk kami semua Tuhan, kami dapatkan satu pelajaran yang indah pada malam hari ini, mana kami boleh saling peduli satu sama lain, menjaga seluruh umat-umat Tuhan yang ada di jemaat kami, bahkan sanak saudara kami, agar kami didapati tetap percaya, tetap setia, kami boleh menjangkau saudara-saudara kami yang hilang. Bantu kami Tuhan, biarlah kasih yang Engkau miliki, perasaan ingin menyelamatkan orang-orang berdosa, boleh juga jadi bagian kami Tuhan. Inilah harapan kami Tuhan, ampun dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih khususnya untuk para sahabat konsep yang boleh bersama-sama dengan kami dalam acara diskusi Alkitab. Kami tetap mengajak kepada saudara-saudara sekalian tetap menyaksikan akan tayangan-tayangan kami, baik di Facebook maupun di YouTube kami, Cohen Search People. Saudara bisa melihat setiap pembahasan kami, saudara bisa bagikan, dan saudara juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan apabila ada yang tidak jelas. Terima kasih kepada kita semua, Tuhan memberkati kita. Amin.